Dengan ayah, jaket kecil yang penuh keajaiban menyembuhkan, ditambah dengan teknik pijat rahasia keluarga kami. Ayah sekarang rasanya seperti muda 20 tahun lagi. Ayo sini, tante turun dulu. Ini apa ya? Ini, ya, adalah jimat keselamatan yang ayah pesan khusus dari seorang ahli. Kamu satu. Ayah juga satu. Kami harus selalu memakainya. Selamanya, tidak pernah berpisah. Tante ingin ayah selalu aman dan selamat. Selalu tidak berpisah. Selalu tidak berpisah, hahaha. Ai, kamu di sini jual kue melati dengan baik ya? Ayah pergi terima telepon dulu, hahaha. Jual kue melati. Jual kue melati. Mau kue melati? Pesanan kue melati datang. Nona, bisa kasih aku satu gigitan gak? Om ini 2 hari gak makan. Om yang kasihan banget. Om kasih kamu ini. Ini buatan ayahku. Manis banget loh. Enak. Gadis kecil yang cantik. Kami keluarga hanya punya satu keturunan pria selama 3 generasi. Kebetulan memang butuh anak kecil seperti kamu jadi anak angkat kami. Adik kecil. Kamu kemari dulu. Om mau kasih sesuatu yang bagus buat kamu. Tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Ayah bilang orang baik berbuat baik itu sudah kewajiban. Ah iya. Om gak mungkin makan gratis dari kamu begitu saja. Kasih kamu hadiah kecil. Ayo sini. Tolong, Ayu. 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 Jangan teriak. Jangan teriak. Jangan teriak. Kamu lihat putriku. Dia kemana? Kamu lihat putriku. Gadis kecil yang jual kue es. Sudah lihat. Kamu lihat putriku tidak? Tante, tante. Pak Jin, kami baru saja dapat kabar di sini. Katanya seseorang di desa Hi melihat jimat keselamatan yang persis sama dengan yang Anda pegang. Ayu. 10 tahun sudah. Apa kamu di desa Hi? Pak Jin, kami baru saja dapat kabar di sini. Katanya seseorang di desa Hi melihat jimat keselamatan yang persis sama dengan yang Anda pegang. Ayu. 10 tahun sudah, apa kamu di desa Hi? Uang ini juga bisa dipakai beli ayam panggang untuk Yaozu, biar dia bisa istirahat dan pulih dengan baik. Kakak, nanti kalau aku sudah besar pasti akan menikahimu jadi istriku. Kakak adalah orang yang paling cantik di mataku. Wanita ini benar-benar menyebalkan. Si kecil benar-benar menganggap dirinya istriku. Dewa obat. Dewa obat. Dewa obat. Bangunlah. Dewa obat, cepat panggil orang, cepat. Tolong. Pasien mengalami kerusakan parah pada kedua ginjalnya. Perlu segera transplantasi ginjal. Kami sudah periksa kecocokan dari 2 keluarga pasien. Kami menemukan Ibu Hi, kecocokan Anda dengan pasien mencapai 98%. Tapi transplantasi ginjal akan sangat berpengaruh pada tubuh Anda. Tolong pertimbangkan dengan matang. Suku iblis, suku iblis. Tahan ya, suku iblis. Aku sangat sakit. Apa kamu hampir mati? Kamu baru saja keluar rumah sakit. Aku baru saja batuk berdarah. Aku ingin mati, aku ingin mati. Mas Yang. Harus pergi, harus pergi. Keluarga Hi cuma punya kamu satu-satunya. Kalau kamu terjadi apa-apa, aku bagaimana bisa hidup? Semua salah kamu, pembawa sial.
Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin Yaozu kecelakaan? Aku bilang sama kamu. Nanti kamu langsung donor ginjal untuk Yaozu. Kalau tidak, aku nggak akan selesai sama kamu. Kakak adalah orang yang paling cantik di mataku. Nanti kakak hanya bisa menikah dengan Yuzu. Pak, aku mau donor. Aku mau donor. Aku akan berikan ginjalku padanya. Xiaofu. Setibanya di kota, kerja yang baik ya. Kamu harus cari uang lebih banyak. Agar Yaozu bisa sekolah dengan lebih ringan. Jangan lupa. Kalau bukan karena kamu, Yaozu nggak akan kecelakaan. Ini hutang kamu pada Yaozu. Sepanjang hidup kamu nggak akan bisa lunas. Kamu tahu tidak? Kamu kok bisa berkata begitu sih? Tanpa kakakku, hidupku nggak ada artinya. Aku bersumpah, setelah aku lulus, aku akan langsung menikahimu. Aku, Yaozu, seumur hidup ini tidak akan mengecewakan Hisingfu. Baiklah. Pak, Hang. Kalau begitu aku dan Yaozu dulu ya. Baik-baik, Pak, kami pergi dulu. Oke. Setelah wanita bodoh ini membantu aku kumpulkan uang sekolah. Gadis-gadis di kota pasti bisa aku pilih sesuka hati. Kue osmanthus. Kue osmanthus. Kue osmanthus yang harum tapi nggak bikin enek. Semua datang lihat ya. Kue osmanthus. Semua datang. Hehe. Hei, sudah berapa kali ku bilang, tidak boleh berjualan di sini. Kamu anggap aku nggak denger ya? Bukan begitu. Kakak, sebentar lagi kan sekolah mau pulang. Ramainya orang di sini banyak banget. Aku cuma mau jual sebentar saja. Aku segera pergi kok. Jangan omong kosong, kalau nggak pergi nanti lapakmu aku bongkar. Xiaozu, kita sudah pacaran selama 4 tahun. Kuliah ini sebentar lagi tamat. Sudah saatnya kita menikah. Kamu ngambek-ngambek di sini sama aku. Aku bilang ya. Kalau kamu berani main-main sama aku, keluarga Chen gak akan tinggal diam. Wen. Aku nggak mungkin main-main sama kamu. 4 tahun, kamu masih nggak kenal aku. Kalau begitu, kapan kamu mau menikah sama aku? Kamu bilang kapan nikah? Ya kita nikah kapan saja. Setuju. Aduh Wen. Gini saja ya. Aku pikir bulan depan. Ya. Bulan depan saja. Bagus, kamu ngerti juga. Kakak, tolong jangan bongkar lapakku ya. Oh iya. Tunanganku itu murid di sekolah kalian. Jadi aku juga bisa dihitung keluarga murid dong. Kamu ini main tipu aku ya. Buka mata lebar-lebar dan lihat jelas ya. Ini kan sekolah Xinghua dan Peking. Kamu kira kamu pantas punya tunangan dari Xinghua Peking? Jangan mimpi terlalu tinggi deh. Bukan, kakak. Pergi sana, pergi. Wen, aku tiba-tiba ingat aku belum ambil barangku. Kamu duluan saja pulang ya. Nanti aku cari kamu lagi ya. Lihat. Bukannya sudah bilang jangan berjualan di sekolah. Kenapa kamu nggak mau denger sih? Aku kan lihat mau pulang sekolah, orangnya banyak. Aku bisa dapat uang lebih dikit. Yaozu, jangan marah ya. Kalau kamu nggak suka, aku nggak akan datang lagi. Oh iya, Yaozu, persiapan pernikahan kita gimana? Nikah. Ayah ibu sudah setuju kita menikah. Bahkan mereka mau rekomendasikan kamu ke grup Mingfei. Tapi syaratnya kamu harus punya rumah di Hangzhou. Grup Mingfei. Itu perusahaan milik orang terkaya dunia, Zheng Dingbang. Kalau aku bisa masuk, itu artinya aku sudah naik kelas banget. Tapi soal rumah ini. Yaozu, kamu nggak mau nikah sama aku ya? Mana mungkin. Kakak, Ayah dulu sering gak di rumah waktu kecil. kamu yang besarkan aku sendiri. Kamu itu seperti ibu bagiku. Mana mungkin aku nggak mau nikah sama kamu? Oh iya. Bisnis belakangan ini gimana?
Lumayan. Aku akan transfer uangnya ke kamu. Minum. Baru 2 botol aja. Belakangan ini bisnis kue Osmanthus agak sepi. Oh iya. Aku masih punya uang tunai lebih dari 200 di sini. Kamu pakai dulu aja ya. Mbak, uang segini masih jauh dari cukup buat beli rumah di kota. Apalagi buat ngadain pesta pernikahan. Kamu harus lebih semangat lagi. Baiklah, aku akan berusaha keras. Aku juga akan coba bantu bebani kamu lebih banyak. Mulai penyiksaan. Om, kamu nggak apa-apa. Pusing. Vertigo. Om, biar aku pijat ya. Teknik turun-temurun keluarga kita ampuh banget. Pijat pelipis. Karir makin maju. Pijat titik by Hui. Semua masalah hilang. Om, sekarang gimana rasanya? Terima kasih. Om, aku ada urusan. Aku pamit dulu ya. Terima kasih. Pijat titik Yintang. Minum alkohol tapi nggak mabuk. Sufang, tolong cek seseorang untuk aku sekarang. Om, itu kamu ya? Iya, aku. Gadis kecil. Aku pengen beli sepotong kue Osmanthus nih. Om, kue Osmanthus ini, aku traktir kamu. Ayo coba rasanya. Kue Osmanthus, cepat coba. Min. Rasanya min. Manis, segar, enak banget. Kamu tahu kenapa kue Osmanthus ini terasa segar? Nggak tahu. Karena di dalam kue ini ditambahin min. Resep ini dibuat nenekmu loh. Orang lain nggak tahu hahaha. Gadis kecil. Kamu tahu gimana bisa tahu kalau di kue ini ada min? Aku nggak terlalu ingat. Waktu umur 8 tahun aku terpisah dari keluarga. Otakku juga kena benturan keras. Jadi sebelum umur 8 tahun. Aku nggak terlalu ingat. Tapi aku rasa di kue ini hanya kurang min aja. Pas semua waktu umur 8 tahun. Kalau cocok semua berarti dia anak perempuanku. Su Feng. Aku sudah menemukan anak perempuanku. Pak Zeng, lebih baik tunggu hasil tes DNA keluar dulu. Sekarang tiap hari ada ribuan orang yang mengaku jadi Nona Mao. Kita harus lebih berhati-hati. Kamu benar. Aku yang terlalu terburu-buru. Urusan ini aku serahkan padamu. Harus segera memastikan identitasnya. Ini baru aku temukan tanpa sengaja, Pak Zeng. Anak keluarga Hi Yaozu, akan menikah besok. Kalau Hi Qingfu adalah ayuku, maka keluarga Hi adalah orang yang sangat berjasa bagi aku, Zeng Bingbang. Cepat lihat sini, kue Osmanthus. Aku juga harus memberikan hadiah untuk pernikahan mereka. Mertua keluarga Hi, Chen Qingsong, adalah manajer umum di cabang kami. Beritahu bagian SDM untuk turunkan orang. Pemberitahuan, mulai hari ini. Chen Qingsong adalah wakil presiden cabang. Dan besok aku harus ikut hadir di pernikahan mereka. Tuan Hi, Nona Chen, rumah ini, ya, tapi sekarang di komplek kami, gedung unggulan cuma butuh 4,5 miliar. Kalian bisa pertimbangkan baik-baik. Wen, bagaimana kalau kita lihat yang lain saja? Tidak, aku suka yang ini saja. Jadi aku ditunjuk jadi wakil presiden kantor pusat Mingfei Group. Baik-baik, aku pasti tepat waktu masuk kerja. Tidak akan buat Pak Zeng kecewa. Hahaha. Baiklah. Hahaha. Wen, ayahmu sekarang wakil presiden Mingfei Group. Benarkah? Wah, hebat sekali. Aku sudah bilang sejak awal, emas pasti akan bersinar. Memang Pak Zeng punya pandangan tajam.
Tahu kalau aku, Chen Qingsong, punya kemampuan luar biasa. Hahaha, wakil presiden itu memang pilihan Pak Zhang. Sepertinya aku harus semakin dekat dengan keluarga Chen. Yao Zhu, kamu masih muda. Masih banyak yang harus kamu pelajari. Iya, Om, aku pasti akan berusaha keras. Tidak akan membuat kami kecewa. Aku merasa semakin suka melihat rumah ini. Kalau mau beli, beli saja. Berapa harga rumah ini? Totalnya 4,5 miliar, Bu. Bagus, bagus. 4,5 miliar, hehehe. Kak, aku kirim kode QR ke kamu. Sudah terima? Kan, ayah jual rumah di kampung. Buat uang muka beli rumah kita. Aku ingin menambahkan namamu juga. Jadi kode QR ini adalah kode pendaftaran data aku, ya. Betul? Data lain sudah aku tanda tangani untukmu. Kamu tinggal masuk, lalu ikuti instruksi untuk pengenalan wajah saja. Oke deh. Sudah, ya Ozu, aku sudah selesai daftar. Kamu berhasil mendapatkan pinjaman 5 miliar. Peminjam dan penerima sudah terkonfirmasi. Kak, masih ada ponsel yang belum diurus di sini. Aku duluan ya, aku tutup duluan. Baik-baik, ya kakak. Aku juga terpaksa. Bayar penuh pakai kartu. Bayar penuh pakai kartu. Ah, baiklah, Pak Ge, saya akan langsung mengurusnya. Aneh. Kenapa aku dengar suara Yaozu? Halo, Xingfu. Besok ada yang menikah. Kamu mau kerja sambilan jadi pelayan nggak? Mau? Tolong daftarin aku ya. Yaozu baik banget sama aku. Aku harus kerja keras, supaya bisa meringankan beban mereka. Selamat ya, pengantin pria dan pengantin wanita. Benar-benar pasangan serasi, cocok sekali. Terima kasih. Pak Zeng. Orang kita tidak menemukan Hi Xingfu di tempat pernikahan. Mungkin masih dalam perjalanan. Tapi Pak Zeng. Nama Hi Xingfu ada di daftar staf. Yang ditemukan adalah nama Hi Xingfu, staf. Adiknya yang menikah. Dia jadi istri. Kamu selidiki lagi masa lalu Hi Xingfu di keluarga Hi. Cari yang paling lengkap. Baik. Capek banget. Pernikahan sebesar ini, begitu banyak hal. Apa mereka mau bikin kita mati lelah? Ini kan momen bahagia besar buat mereka. Kita sebaiknya jangan terlalu mengeluh ya. Aku nggak tahu waktu aku dan Yaozu menikah, apa juga akan semegah ini ya. Bukankah Yaozu sudah janji akan menikahiku? Kok bisa menikah sama orang lain? Sebenarnya ini apa maksudnya? Yaozu dan Cheng Wenwen. Tidak benar, pasti ada kesalahan. Dipersilakan pengantin pria Yaozu naik ke panggung untuk memberi sambutan. Yaozu. Benar-benar dia. Terima kasih semuanya. Di hari yang indah dan bahagia ini. Orang yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah ayahku. Istriku. Aku bersumpah begitu aku lulus. Aku langsung akan menikahimu. Aku, Yaozu, seumur hidup tak akan mengecewakan Hi Xingfu. Terima kasih istriku. Aku tahu Yaozu bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Tanpa mereka aku bukanlah aku sekarang. Dan yang paling ingin aku ucapkan terima kasih adalah orang yang tak kenal lelah membesarkanku. Yang membiayai aku sekolah. Dialah yang merawatku waktu sakit. Bahkan saat aku kecelakaan mobil. Dalam keadaan kritis dia mengganti darahku. Dia bekerja 3 pekerjaan sekaligus sendiri. Bahkan menjual darah demi membiayai sekolahku. Yaozu. Terima kasih kamu masih ingat ayahku. Istriku. Tanpa mereka, tidak akan ada saya hari ini. Sekarang persilakan mereka naik ke panggung.
Sayang, Nona Chen Wenwen, apakah kamu mau menikah denganku, menjadi cinta sejatiku seumur hidup, menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anak masa depan kita? Aku mau. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Bukan seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Semua sudah aku selidiki. Ternyata Nona Hi adalah istri angkat Hiaozu. Dan selama bertahun-tahun, Nona Hi lah yang membesarkan Hiaozu. Apa? Kabarnya pengantin pria mengeluarkan jutaan membeli gedung untuk pengantin wanita. Bagaimana dengan Wang? Selanjutnya, mohon kedua mempelai memberikan teh kepada orang tua masing-masing. Ayah, silakan minum teh. Ibu, silakan minum teh, terima kasih. Jelas aku yang membesarkanmu. Aku yang merawatmu tanpa lelah saat kamu sakit. Aku juga. Aku yang bekerja keras agar kamu bisa sekolah. Aku kerja 3 pekerjaan sehari. Bahkan kalau harus menjual darah. Aku tetap tanpa keluhan. Yaozu, kenapa? Aku yang seharusnya jadi istrimu. Yaozu, wanita jelek ini siapa sih? Jangan-jangan dia kerabat pengantin pria. Yaozu, kamu sudah lupa. Dari kecil kamu bilang akan menikah denganku. Aku yang seharusnya jadi istrimu. Aku yang harusnya. Yaozu, jelaskan ke aku. Wanita tua ini sebenarnya siapa? Paman. Aku benar-benar tidak kenal dia. Aku tidak kenal wanita ini. Yaozu, aku kakakmu. Kamu tidak mengenalku lagi. Dari kecil kamu bilang akan menikah denganku. Dia adalah istrimu. Kalau begitu aku siapa? Aku siapa? Hiaozu, apa sebenarnya yang terjadi? Maaf. Aku benar-benar tidak kenal kamu. Cepat pergi sana. Yaozu, kamu yang bilang tidak akan mengecewakanku. Kamu juga yang bilang ingin menikah dengan pesta meriah. Kamu sudah lupa semua itu. Yaozu, bukan. Kamu kapan berhentinya sih? Ini terlalu menjijikan. Luka bekas yang sebesar itu. Seorang lulusan top dari King Bei. Mana mungkin mau dengan wanita tua begini? Wanita tua memang harta karun. Menikahinya berarti dapat gunung emas ya. Memang dunia ini penuh orang macam-macam. Kamu, wanita tua dan jelek. Berani-beraninya datang mengacak-acak pernikahanku. Aku rasa kamu bukan mau menipu aku, kan? Bukannya kamu cuma mau uang. Aku kasih kamu. Sekarang kamu kasih aku. Jauh-jauh saja kamu pergi. Bukan seperti itu. Ayah, apakah ayah juga berpikir begitu? Siapa yang bangun sebelum subuh buat masak sarapan? Dan siapa yang bekerja keras dengan penuh pengorbanan? Setengah belajar setengah kerja buat biaya sekolah Yaozu. Aku sudah memberikan semua yang aku punya untuk keluarga ini. Ayah, apakah ayah sudah lupa semua ini? Gadis kecil, kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Aku sama sekali tidak kenal dia. Chen Xiaosuo. Lebih baik kamu jelaskan padaku, dia sebenarnya siapa? Kenapa dia masih kenal ayahmu? Aku benar-benar tidak kenal dia. Cepat pergi, boleh, cukup, Hi Xiaoju, cukup. Kalau hari ini tidak menyelesaikan masalah ini, lebih baik kamu jangan menikah. Aku rasa pernikahan ini hari ini tidak akan terjadi. Pengantin pria berasal dari keluarga miskin, keluarga pengantin wanita kaya dan berkuasa. Pernikahan ini memang tidak seimbang dari awal. Apalagi hari ini malah ribut seperti ini. Bagaimana nasib pengantin pria nanti? Betul, Yaozu susah payah bisa dekat dengan mbakku. Tidak boleh biarkan kebahagiaan ini hancur. Kamu penipu. Kalau kamu merusak pesta pernikahan anakku dan menantuku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tuan Zeng, tidak bisa. Aku tidak bisa melihat dia dipermalukan seperti ini. Laporan medis belum keluar. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Dalam 10 menit aku ingin lihat hasilnya. Kalau tidak ada hasil, lebih baik kamu berhenti saja. Aku sudah bilang, kan, bagaimana mungkin Yaozu menyukai wanita sepertimu? Tua dan jelek begitu. Satpam, kenapa kalian masih diam? Cepat usir dia keluar. Jangan, aku tidak bohong. Aku tidak. Aku pakai ponselmu, ini sudah aku cek serius. Pasti masih ada rekamannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarkan ponselmu. Ini benar. Apa? Kembalikan ponsel itu padaku. Oh, ini dia. Aku tidak bohong. Pinjaman 5 juta.
Masih pinjaman berbunga tinggi. Apa? Semua sudah jelas, kan? Di sini tertulis dengan jelas. Kamu, He Xingfu, pinjam 5 juta dan harus dilunasi dalam waktu setengah tahun. Aku cuma ingin bilang. Aku tidak mungkin pinjam uang. Aku jelas bukan rentenir. Ini tertulis dengan jelas di sini. Apa kamu masih mau meles? 500 juta. Jangan bilang cuma setengah tahun. Bahkan nyawamu pun kamu gak akan bisa bayar lunas. Makanya kamu datang bikin rusuh di pernikahanku. Ternyata cuma demi uangnya. Yao Zuo, bukankah kamu suruh aku daftar online? Katanya mau tambah namaku di sertifikat rumah. Yao Zuo, kenapa ini malah jadi kabar soal pinjaman? Kenapa kamu bilang ke aku? Kamu bilang ke aku, dengan 500 juta ini, kamu suruh aku pakai apa bayar? Jangan nangis. Kakak, kamu mau pura-pura gila sampai kapan sih? Hari ini aku menikah. Aku mohon sama kamu. Kamu pergi? Ya. Kamu pergi? Ya. Cukup, aku nggak punya waktu dengar kamu bedain yang benar dan salah. Kalau dia memang cuma datang buat nipu uang. Bagus, hari ini kamu sendiri yang patahkan kakinya. Biar bukti kamu nggak ada hubungan dengannya. Aku masih mau ngomong. Kamu nggak tega, ya? Atau memang seperti yang dia bilang? Dia ibumu, bahkan istrimu. Tidak. Bukan seperti itu. Kalau begitu, bertindaklah. Tidak bisa. Aku nggak sanggup. Apa benar wanita tua jelek itu ngomong yang sebenarnya? Kalau dia benar anak angkat keluarga Hi. Kalau begitu, ayah dan anak keluarga Hi benar-benar gak berperi kemanusiaan. Ketua Hi mau datang langsung ke pernikahan anak perempuanku. Baik. Aku akan ke pintu menyambut ketua sekarang juga. Haha. Jangan sembunyi. Tunggu aku kembali. Selesaikan masalah ini untukku. Kalau tidak selesai, pernikahan ini batal. Saya jemput Anda. Pak Sang, bukankah Anda sudah di lokasi? Kayaknya mereka belum. Menyadari aku ada di sini. Aku juga mau lihat sampai sejauh mana mereka tak tahu malu. Hiao Zuo, aku bilang sekali lagi. Hari ini, batalin pernikahan ini. Atau kamu sendiri yang patahkan kakinya. Biar bukti kalian gak ada hubungan. Yao Zuo, kamu benar-benar mau gak nikahin aku demi wanita lain? Hiao Zuo, kamu masih ragu apa? Aku lihat kamu memang gak mau nikahin anak perempuanku. Jangan bengong. Ayo, pukul. Kamu benar-benar mau patahkan kakiku. Jangan lupa aku. Demi kamu aku bahkan kehilangan 1 ginjal. Semakin ngomong makin gak masuk akal. Kamu bilang kamu kasih Yao Zuo 1 ginjal. Mana buktinya? Keluarkan buktinya. Kalau nggak ada bukti, kamu cuma ngarang cerita. Mau bukti, ya? Hiao Zu, kamu lihat dengan jelas. Di dalam tubuhmu ada 1 ginjalku. Kontrak pinjaman itu bisa dipalsukan. Informasi properti itu juga bisa kamu bilang palsu. Tapi bekas luka ini, kamu jangan pernah, benar-benar jangan pernah berpikir untuk menghapusnya. Karena itu adalah bukti terbesar bahwa kamu, Hiao Zu, berhati serigala dan tidak tahu berterima kasih. Membalas budi dengan kebencian. Apa dia benar-benar istri dan anak Hiao Zu? Membalas kebaikan dengan keburukan. Hati-hati, nanti kena petir. Ini tidak benar. Ini tidak benar. He Xingfu, Kamu benar-benar ingin menghancurkan Yao Zu, ya? bawa dia pergi. Baik, sudah tahu. Bos Zeng bilang hasil DNA sudah keluar. Nona He Xingfu, memang benar dia putrimu. Putriku, aku lihat siapa yang berani berbuat apa-apa. Lihat siapa yang berani. Om, kamu kok datang ke sini? Anak, kamu tenang saja. Aku bawa mereka datang untuk melindungimu. Dari mana datangnya orang tua ini berani ikut campur urusan keluarga Chen? He Xingfu, orang tua ini jangan-jangan pacarmu ya? Tidak nyangka. Orang sejelek dan sekuno kamu masih ada yang suka.
Kamu ngomong apa sih? Urusan dengan Om ini sama sekali bukan seperti yang kamu bilang. Lebih parah dari main sama laki tua, malah dicari-cari masalah. Jangan. Dasar tidak tahu malu. Justru kalian ayah dan anak yang tidak tahu malu. Mama, hubungan aku dan Om itu bersih. Anak yang tidak seperti itu. Yang bersih akan tetap bersih. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak pada mereka. Yang harus bertobat dan minta maaf itu ayah dan anak mereka. Kamu omong sembarangan apa sih? Kamu memang omong sembarangan atau tidak? Kalian sendiri tahu betul dalam hati. Hi Xingfu selama belasan tahun ini telah mengalami begitu banyak ketidakadilan di keluarga Hi kalian. Menderita banyak kesulitan. Kalian lebih tahu dari siapapun. Kalian lihat dengan jelas. Tangan ini. Tangan inilah. Di musim dingin yang menusuk tulang. 10 jari terkena radang dingin. Menyuci pakaian untuk kalian ayah dan anak itu. Masih tangan ini. Untuk kalian ayah dan anak yang pemalas dan suka makan enak itu. Cari uang buat hidup. Mengangkut bata, antar makanan. Bahkan sampai jual darah. Tanpanya. Tidak akan ada kehidupan kalian berdua hari ini. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi, Hiaozu. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani hari ini, katakan pada semua orang. Siapa sebenarnya Hi Xingfu itu? Siapa sebenarnya Hi Xingfu itu? Dia. Jangan paksa aku lagi. Aku mohon kalian. Kalian semua sudah tidak percaya. Cukup. Kalian anggap apa sih pernikahanku ini? Sebuah panggung sandiwara. Siapa saja bisa naik dan nyanyi beberapa bait. Satpam kenapa belum usir si jelek ini? Dan orang tua itu keluar dari sini. Pergi. Kamu benar-benar tidak mau mengakuiku. Aku kakakmu. Siapa berani? Hiaozu, aku sudah beri kamu kesempatan. Kecelakaan mobilmu dulu diselamatkan oleh Xingfu. Tanpa Xingfu, kamu tidak akan seperti sekarang. Omong kosong, bukan omong kosong. Bukankah kamu sendiri tahu? Lihat jelas ini adalah kamu. Laporan pertukaran tubuh Hiaozu dan Hi Xingfu. Orang seperti kamu yang berterima kasih dengan kebencian. Pengkhianat tak tahu berterima kasih tidak pantas hidup di dunia ini. Sungguh, ibu dan istrimu bahkan menyelamatkan nyawanya. Hiaozu ini benar-benar tidak punya hati. Pintar juga bagaimana? Bahkan bisa hina penyelamat nyawanya sendiri. Apa sih yang tidak bisa dia lakukan? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Wen. Ini semua palsu. Tidak benar. Kamu percaya aku sudah cukup? Aku umumkan pernikahan hari ini dibatalkan. Aku umumkan pernikahan hari ini dibatalkan. Wen. Tidak boleh batalkan pernikahan. Kita sudah punya hubungan selama 4 tahun. Aku akui waktu kuliah aku memang bohong padamu. Tapi aku satu-satunya pria di keluargaku. Aku tidak ada pilihan. Kamu masih berani bicara soal perasaan denganku. Kalau bukan karena kamu menipuku, aku tidak akan bersama orang sepertimu, menantu. Kalau mau salahkan, salahkan aku saja. Aku dulu yang memaksa Xingfu mendonorkan ginjal untuk Yaozu. Semua salah aku orang tua yang tak mati-mati ini. Ma, bukankah kamu paling sayang aku? Dengarkan aku bicara. Pergi sana, siapa ibumu? Tante. Aku tahu aku salah. Aku sungguh mencintai Wen. Tolonglah. Beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah kalau begitu. Aku beri kamu satu kesempatan. Asal kamu lakukan seperti yang aku katakan. Aku setuju Wen bersamamu. Dan juga biarkan Om Chen membawamu masuk ke grup Min Fei. Baik. Akan kulakukan sesuai perintah Anda. Asal Anda izinkan aku menikah dengan Wen. Aku rela melakukan apa saja. Kalau begitu aku akan membuatmu benar-benar putus hubungan dengan keluarga Hi. Jadi menantu masuk keluarga Chen. Semua hutang budi lahir dan batin akan dihapuskan. Mulai sekarang tidak akan ada kontak selamanya. Putus hubungan. Aduh, aku satu-satunya anak laki-laki keluarga Hi, aku tidak bisa. Begini saja. Aku akan putus hubungan dengan Hi Xingfu. Aku akan sebisa mungkin mengurangi kontak dengan keluarga Hi. Bagaimana menurutmu? Bisa kan? Yaozu, kamu benar-benar tidak mengakuiku lagi. Hiaozu, kamu pilih yang tua dan jelek ini yang modis. Atau pilih Wen. Jangan lupa, suamiku sekarang adalah wakil presiden pusat grup Min Fei. Aku. Hiaozu,
jangan bilang kamu suka padanya. Yaozu, aku yang membesarkanmu. Yaozu, kamu harus pikir baik-baik. Kalau kamu pilih keluarga kami, keluarga Chen, masa depanmu akan cerah sekali. Pilih yang jelek ini. Apa yang bisa dia berikan padamu? Jangan paksa aku lagi. Aku tidak mau memilih, Yaozu. Saat seperti ini kamu jangan sampai bodoh. Kamu harus mengharumkan nama keluarga. Hal seperti ini orang bodoh pun tahu pilih yang mana. Kalau kamu tidak memilih, aku yang akan memilihkan. Hei, mertua. Yaozu hanya punya Wenwen sebagai istri. Ayah bilang budi itu lebih dari segalanya. Yaozu juga aku yang besarkan. Meski dia tidak menikahiku. Apakah semua yang aku berikan dulu jadi sia-sia? Aku sudah mengadopsimu dan membesarkanmu sebesar ini. Itu sudah cukup. Hari ini sebaiknya kamu putus hubungan dengan Yaozu. Dua keluarga kita tidak berutang apa-apa lagi. Ayah, bagaimana bisa berkata seperti itu? Yaozu, aku tidak mau dengar dari orang lain. Aku mau kamu bilang sendiri. Kamu pilih siapa sebenarnya? Aku. Sudahlah, jangan mulur waktu. Aku yang akan putuskan untukmu. Aku nyatakan mulai hari ini. Yaozu dan Xingfu tidak ada hubungan sedikit pun lagi. Yaozu, apa kamu benar-benar mau putus denganku? Lihat wajahmu yang tua dan jelek itu. Siapa yang tidak muak? Tapi aku berbeda. Akulah yang paling cocok untuk Yaozu. Usir orang tua jelek ini dan buruk rupa itu keluar. Pernikahan dilanjutkan. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Direktur Liao tidak mau aku lagi. Ayahku juga tidak mau lagi. Aku tidak punya keluarga lagi. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nak. Kamu masih punya keluarga. Masih punya keluarga sejati. Om, maksudmu apa ngomong begitu? Nak, aku ini ayahmu. Ayahmu. Sama persis. Benar-benar sama persis. Ayah, kenapa kamu baru datang cari aku sekarang? Maaf ayah, aku salah. Baru sekarang aku menemukanmu. Aku nggak tertarik lihat kalian ayah dan anak ketemu. Ngapain bengong? Cepat usir mereka berdua keluar. Siapa berani? Suamiku. Tapi dia adalah wakil presiden grup Ming Fei yang bergengsi. Kamu kira aku nggak berani sentuh dia? Kamu kira? Wakil presiden suamimu itu dapat dari mana? Tentu saja karena kerja keras suamiku. Prestasi luar biasa, dilihat langsung oleh ketua Dewan Grup Ming Fei yang jeli. Suka banget ngasih muka sendiri ya? Aku bilang sama kamu, cukup aku bilang satu kata. Wakil presiden suamimu bisa langsung jatuh kapan saja. Hahaha. Hari ini aku mau lihat kamu bisa keluar dari pintu ini atau enggak. Tangkap dia. Serang dia. Ternyata dia. Berhenti. Kenapa? Apa yang kamu bawa di tas? Apa? Aku beli babi kecil dari kota. Kenapa? Aku lihat dia waktu Ayu hilang hari itu. Apa mungkin kehilangan Ayu ada hubungannya dengan dia? Su Feng. Aku mau kamu selidiki lagi. Kejadian hari Ayu hilang. Tapi Pak Zeng, kita sudah periksa berkali-kali, kan? Kali ini mulai dari He Jiangwo. Tenang saja di sini. Mereka nggak berani apa-apa sama aku. Pergi, cepat ya. Dasar orang tua. Nggak punya etika. Berani-beraninya bikin keributan di pesta pernikahan putriku. Padahal kamu yang duluan sentuh aku dan anakku. Aku bilang, cukup aku bilang satu kata. Kerjaan suamimu bisa berhenti kapan saja. Kalau kamu nggak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan. Batalkan pengangkatan Chen Qingsong. Pecat dia dari grup Ming Fei. Pecat.
Apa benar dia ketua Dewan Grup Ming Fei yang dulu? Hahaha. Dasar orang tua, kamu jago akting juga ya. Batalkan pengangkatan suamiku. HMPH. Kamu kira kamu benar-benar ketua dewan. Kamu pikun ya. Kalau aku memang. Kalau begitu aku akan langsung berlutut dan memberi 3 kali sujud hormat padamu. Sayangnya kamu bukan. Kamu cuma anjing yang gak layak tampil di depan orang tapi bisa menggonggong. Hanya orang rendahan saja. Kamu. Siapa Chen Qingsong? Chen Qingsong di mana? Chen Qingsong adalah suamiku. Ada apa ya? Selamat, Bu. 2 kabar baik datang sekaligus. Ini surat mutasi dari kakak Ming Fei. Cepat buka dan lihat. Benar-benar. Benar-benar sekretarisnya sangat baik. Sangat baik. Barang tua, kamu lihat jelas ya. Ini surat pengangkatan dari grup Min Fei untuk suamiku. Bukannya kamu bilang suamiku bakal jatuh, kok ini? Ini masih baik-baik saja kan? Orang-orang ini memang ahli urusan. Masalah sekecil ini saja tidak bisa mereka urus. Kamu orang rendahan juga layak teriak di depanku. Sungguh mengira dirimu ketua grup Min Fei. MA, lihat dia dari atas sampai bawah. Kalau dia ketua, aku makan tanah terbalik. Aku makan tanah terbalik. Hahaha. Aku makan 3 kilogram. Jangan ngelindur. Chen Jiansong, aku perintahkan padamu, dalam 10 menit. Kembalilah ke lokasi pernikahan putrimu. Kalau tidak, keluarga Chen jangan harap bisa bertahan di Hangzhou. MA, dia kayaknya benar-benar nelpon ayah. Dia nggak mungkin benar-benar. Mana mungkin? Tadi dia cuma sok jagoan. Nelpon bagian personalia grup Min Fei. Batalkan surat pengangkatan ayahmu. Tapi surat itu bukankah sudah dikirim tepat waktu? Barang tua, kamu lihat jelas ya. Ini tanda tangan asli ketua grup Min Fei. Tanda tangan pribadi ketua Zeng. Zeng Dingbang. Kamu orang kampung masih mau ngaku-ngaku jadi ketua Zeng. HMPH, berdasarkan apa kamu yakin aku palsu? Berdasarkan gen ketua Zeng. Mana mungkin melahirkan monster jelek seperti kamu, anak orang kampung, walau aku belum pernah lihat wajah asli ketua Zeng. Tapi dia pasti nggak akan seperti sampah sepertimu. Kamu, Yaozu. Cepat tulis. Yaozu, kamu harus pikir baik-baik, bagaimana aku membesarkanmu. Jadi manusia jangan sampai lupa asal-usul. Jangan paksa aku. Kenapa harus aku putus hubungan dengannya? Hanya jadi saudara saja tidak boleh. Jangan bercanda. Keluarga Chen kita seperti apa? Orang-orang. Mana mungkin jadi saudara dengan orang rendahan seperti itu? Tieto. Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Aku ini mertua, aku ayahnya Yaozu. Aku yang akan memutuskan untuk dia. Mulai hari ini. Yaozu tidak ada hubungan lagi dengan dia. Ibu mertua, tolong tenangkan diri. Masa depan Yaozu masih bergantung pada keluarga Chen. Soal gadis sialan itu. Kamu usir dia dari Heng Cheng saja. Seumur hidupnya tidak boleh muncul di sini lagi. Baiklah, aku akan menurutimu. Usir kedua sampah ini dari Heng Cheng. Aneh. Kenapa direktur tiba-tiba marah besar? Apa dia sudah sampai di lokasi pernikahan? Apa dia marah karena aku tidak menyambutnya? Sial, aku harus segera kembali. Usir kedua sampah ini dari Heng Cheng sekarang juga. Hiyao. Aku tanya sekali lagi padamu. Apakah kamu juga berpikir begitu? Aku benar-benar tidak tahu. Yaozu adalah anakku. Aku bisa membuat keputusan untuknya. Dasar orang tua bangka. Aku sudah bilang dengan jelas. Anak kami Yaozu hanya akan menikah dengan putri keluarga kaya. Anakmu yang jelek itu. Tidak mungkin pantas untuk anakku. Aku pernah bersumpah. Siapapun yang baik pada anak perempuanku, akan aku balas dengan tulus. Tapi siapapun yang menyakiti anak perempuanku, akan aku balas 100 kali lipat. Kalau begitu, jangan salahkan aku nanti. Sungguh menggelikan sekali. Kamu hanya orang kelas bawah. Sedangkan ayahku sekarang adalah wakil presiden Ming Fei Group. Kamu dan anak perempuan jelek itu. Bagi kami cuma seperti anjing. Menghancurkan kalian sangat mudah. Baiklah. Aku ingin lihat bagaimana kalian dihancurkan.
Bicara. Wakil Presiden Chen Qingsong tidak bisa bertugas lagi. Kamu berani merobek surat penunjukan ayahku. Hei, sayang, kamu segera pulang ya. Baik. Dasar kampungan. Kamu tidak hanya menyamar sebagai direktur Nivi Group, tapi juga merobek surat penunjukan suamiku. Tunggu suamiku pulang. Hari kematianmu sudah dekat. Hari kematianmu memang sudah dekat. Baiklah. Aku ingin lihat apakah aku bisa mati duluan. Benar-benar tidak mau menyerah sebelum sampai ke ujung. Jangan pergi, aku beri kesempatan terakhir padamu. Kamu pilih sendiri aku. Kalau kamu mau ngeyel, kamu cuma pecundang. Ini peringatan terakhir untukmu. Keluarga Chen bisa mengangkatmu, tapi juga bisa menjatuhkanmu. Wakil Presiden Chen sudah kembali. Sayang. Kamu sudah pulang. Ada apa dengan Yukin? Siapa bajingan yang berani bully kamu? Sayang. Kamu kenal ketua Dewan ZNG. Meskipun ketua Dewan ZNG adalah orang terkaya di dunia, tapi dia orang yang sangat rendah hati. Selama ini, dia hanya fokus mencari putrinya. Tidak pernah mau memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya, tapi aku beruntung pernah sekilas melihatnya. Wah, itu benar-benar hebat. Sayang, sebenarnya pesta pernikahan putri kita sudah berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba ada orang bodoh yang datang mengacau. Tidak hanya pura-pura jadi ketua Dewan ZNG, tapi juga merobek surat pengangkatanmu. Yang paling parah, dia juga berani sentuh aku. Sayang, kamu harus bela aku ya. Bisa-bisanya ada kejadian seperti ini. Ayo bawa aku ketemu dia sekarang juga. Aku ingin lihat, siapa orang yang berani mati seperti itu. Berani bikin onar di acara Chen Qingsong. Aku akan buat dia masuk penjara sampai bosan. Dia itu. Ulangi sekali lagi. Kamu mau aku lakukan apa? Ketua Dewan ZNG. Ketua Dewan ZNG. Dia benar-benar ketua Dewan ZNG. Kamu mau aku bagaimana? Katakan. Ketua Dewan. Ya. Aku yang salah karena tidak mengenali orang besar. Aku tidak tahu Anda ada di sini. Yukin, tadi kamu bilang. Kalau aku benar-benar ZNG DNG BNG, kamu mau ngapain? Makan tai, kan? Kakak tiga, kamu juga bilang aku sentuh kamu, kan? Maafkan aku, Ketua Dewan ZNG. Aku salah. Aku tadi omong sembarangan. Aku tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Raja Tinju. Putriku. Dia adalah permata hatiku. Tapi kalian begitu seenaknya menghinanya dan menginjaknya. Chen Qingsong, kamu kira posisi wakil direktur itu dapat dari mana? Itu aku beri karena menghormati wajah putriku. Aku umumkan pencabutan jabatan wakil direktur Chen Qingsong. Grup Mingfei tidak akan pernah mempekerjakannya lagi. Semua hilang. Semua hilang. Aduh. Selama ini kamu sudah menderita. Papa akan beri kamu kompensasi yang layak. Mulai hari ini, kamu akan menggantikan posisi Papa. Semua aset grup Mingfei sepenuhnya milikmu. Ayah. Ini terlalu berharga, ya. Tidak kusangka, dia ternyata putri dari ketua dewan direksi grup Mingfei. Artinya, asal kita dekat dengannya, keluarga He kita akan benar-benar sukses besar. Ayah, ini terlalu berharga, loh. Sama sekali tidak mahal. Sejak hari kamu hilang itu. Ayah sudah menunggu hari ini. Jangan bicara soal seluruh hartaku. Bahkan nyawa tua ayah ini. Akan ayah berikan untukmu. Ketua Dewan, aku tahu salahku. Kalau terpaksa, aku tidak jadi manajer saja. Jadi pegawai biasa juga tidak apa-apa. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ketua Dewan, kalian bagaimanapun memperlakukanku tidak masalah. Tapi kalian menghina dan menyakiti Ayu. Aku bilang pada kalian, aku akan usir kalian dari Hangzhou. Dan memboikot kalian di seluruh industri. Bukankah kalian meremehkan orang kelas bawah? Kalau begitu, pergilah jadi orang kelas bawah. Jangan-jangan Ketua Dewan. Aduh, Yao Zhu. Cepat minta maaf pada He Xingfu. Jangan lupa.
Dia ibumu. Dia pasti tidak akan marah padamu. Hyaozu, beraninya kamu. Aku mau lihat seberapa tidak tahu malu kamu. Keke dia kakakku. Dia yang membesarkanku. Membiayai pendidikanku. Wen. Jangan salahkan aku. Hah, dasar. Hyaozu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bicara panjang lebar, bukankah cuma karena melihat keluarga Chen kita jatuh miskin? Dulu kamu memperlakukan He Xingfu bagaimana? Kamu juga jangan pikir-pikir, bagaimana mungkin dia memaafkanmu? Diam. Dia kakakku. Orang yang paling aku sayangi. Kakak, aku tahu aku salah. Aku cuma sesaat tergoda. Tolong maafkan aku. Kita kembali seperti dulu. Aku janji padamu. Aku pasti akan menikahimu dan membawamu pulang. Kamu yang membesarkanku. Aku bagaimana bisa marah padamu? Kakak. Kamu sudah memaafkanku. Ayu dan mereka memperlakukanmu seperti itu. Kamu juga harus memaafkan mereka. Lagi pula aku juga besar di keluarga He. Tapi Yaozu, perbuatanmu memang kelewatan. Kalau kamu pikir aku mudah memaafkanmu, tidak semudah itu. Sekarang lebih baik kamu berlutut dan minta maaf padaku. Minta maaf saja aku akan memaafkanmu. Berlutut dan sujud. Ini. Aku. Yaozu. Berlututlah. Jangan lupa. Kebahagiaan sekarang adalah putri orang terkaya. Segera juga akan mewarisi bisnis grup Mingfei. Kamu berlutut seperti ini. Segala sesuatu dari keluarga Zing bukankah jadi milikmu? Baik. Aku berlutut. Kamu pikir aku bisa memaafkanmu semudah itu? Kamu menipu semua tabunganku. Kamu juga membuatku berhutang pinjaman berbunga tinggi. Kamu di depan banyak orang. Membiarkan mereka menghina aku. Aku mau pergi. Kalau aku tidak menghormati kamu, apakah aku bisa menunggu permintaan maafmu? Wei Jiangwo, kamu berani memukul Yaozu. Jangan lupa siapa yang membesarkanmu sebesar ini. Sekarang kamu mengakui asal-usulmu. Tapi kamu juga memanggilku ayah selama lebih dari 10 tahun. Jadi anak orang terkaya itu apa artinya? Aku rasa kamu cuma anak durhaka. He Jiangwo, aku beritahu kamu, kamu pemabuk dan penjudi. Selalu cuma jadi bos yang lepas tangan. Aku yang berjuang keras menopang keluarga ini. Aku merasa tidak bersalah. Hahaha. Aduh hahaha. Aduh aku mati saja deh. Semua orang cepat lihat ini. Aku mengadopsinya sejak umur 8 tahun. Selama lebih dari 10 tahun ini. Dia bilang tidak mengaku aku ya tidak mengaku aku. Masih ada keadilankah? Seharusnya aku biarkan kamu mati saja waktu itu. Tidak sampai membesarkan anak yang menyusahkan begini. Hahaha. Keluarga Chen kami sampai membuang masa depan karena ayah dan anak yang tak tahu malu ini. Benar-benar menyedihkan. Semua karena dia. Kalau bukan karena dia, keluarga Chen kami tidak akan kehilangan segalanya. Sampai tidak punya apa-apa. Mati saja kau mati. Mati saja kau mati. Han Yu. Hanyu, bangunlah. Jangan bikin aku kaget hahaha. Kenapa? Kenapa? Kamu yang durhaka itu bisa jadi putri orang terkaya. Tapi hancurkan keluarga Chen kami. Merebut suamiku. Ini balasanmu. Masih diam saja, kenapa? Tidak lihat dia sudah gila. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Aku tidak gila. Aku putri keluarga Chen. Siapapun yang berani menyakitiku. Ketua Dewan, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Ketua Dewan, tolong ampunilah kami. Kami tidak akan berani lagi. Aku ampunin kalian. Susah payah baru dapat Ayu. Tapi malah ada musibah. Kalian ini bukan cuma mengawasi orang saja. Bawa turun. Oh, Ayu, jangan bikin aku takut. Bangunlah, Guru Ayu, apa tidak apa-apa? Nona, bisa beri aku sedikit makanan? Om sudah 2 hari tidak makan. Adik perempuan. Dekat sini sedikit. Om mau kasih kamu sesuatu yang bagus. aku ingat. Ingat apa? Aku sudah ingat semuanya. Itu dia. Dia yang membawa aku pergi. Bekas luka di kepalaku juga karena dia. Kakak malah menyamar jadi hantu untuk pulang. Astaga.
Ternyata dia penculik manusia. Gara-gara itu, mantan ketua dewan dan putrinya terpisah selama belasan tahun. Sungguh pantas mati. Aku sudah curiga sejak lama. Kamu sendiri saja. Kenapa kamu mengadopsiku? Jadi aku diculik olehmu. Aku memang diculik olehmu. Kalau kamu bilang aku diculik, ya sudah. Siapa yang tahu kamu bukan? Kamu ngomong seenaknya supaya lepas dari hubungan dengan Yaozu. Kamu omong kosong di sini. Kamu bilang aku penculik manusia. Buktiin dong. Kalau hari ini kamu nggak bisa buktiin. Kamu cuma anak durhaka. Kamu mau buktikan? Bukti ada di sini. Tuan Zeng, sesuai perintah Anda, mulai dari He Jiangwo, penyelidikan menemukan. Di desa Hejia setidaknya ada 3 kasus penculikan anak. Dan semuanya terkait dengan He Jiangwo. Ternyata dia memang penculik manusia. 3 kali itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan bagaimana? Penculik sialan itu membuat begitu banyak keluarga hancur berantakan. Hajar sampai mati, hajar sampai mati, hajar sampai mati, hajar sampai mati, hajar sampai mati. Jangan pernah biarkan dia lolos. Iya, hajar sampai mati penculik itu. Ternyata memang kamu. Kamu yang menyebabkan ayah dan aku terpisah belasan tahun. Hari ini aku akan membersihkan kejahatan ini demi rakyat. Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Jangan lupa aku yang membesarkan kamu. Ini kan ayah kita. Kamu gak bisa pura-pura gak tahu dan gak nolong. Kakak, aku mohon sama kamu. Bilang ke ketua dewan supaya memaafkannya. Kita bertiga tetap seperti dulu, oke? Aku gak mau kehilangan ayah. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Kamu gak bisa setega itu. Ayah. Anak, 10 tahun pertama hidupmu, ayah gak ikut campur. Aku juga gak punya hak buat putusin buat kamu. Kamu mau gimana? Ayah dukung kamu. Dulu. Pikirkan dulu masa lalu. Xiao Hua. Aku ngangkat kamu balik buat kamu ngelayanin aku. Bukan buat kamu malas-malasan. Omong kosong apa itu? Kamu pergi, bisa. Tidak. Aku nggak akan maafin kalian. 4 tahun lalu. Aku nyumbang 1 ginjal buat kalian. Sekarang kalian malah berbalik jadi musuh. Aku nggak akan pernah maafin kalian seumur hidup. Aku sudah ketemu Oujian. Bilang ke mereka kamu terlibat perdagangan manusia. Dan kamu sama Yaozu benar-benar bikin aku kecewa berat. Seumur hidup aku nggak mau ketemu kalian lagi. Aku akan suruh orang bawahanku. Jangan sampai kalian muncul lagi di kota Hangzhou. Kalian berdua harus kena hukuman yang pantas. Kamu akan mati. Aku akan mati demi kamu. Waktu aku datang sudah lapor polisi. Kalian gak ada yang bisa kabur. Kamu gak apa-apa kan? Ayah, kamu gimana? Umur sudah segitu. Kamu nggak perlu lindungi aku. Ayah gak apa-apa. Belasan tahun lalu aku sudah buat kamu terluka sekali. Hal yang sama. Ayah gak akan biarkan itu terjadi lagi. Ngapain? Balikin ke aku. Tante. Ayah akhirnya tunggu hari ini. Kita balik ke kantor. Aku akan alihkan semua aset ke kamu. Aku, Putri Dingbang, pasti jadi orang paling beruntung di dunia. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Tapi aku bahkan nggak pernah kuliah. Aku takut dengan kemampuanku. Memimpin seluruh grup bakal berat. Tapi aku cuma punya kamu satu-satunya anak perempuan. Semua itu lambat laun harus aku terima. Ayah, aku mengerti maksudmu. Tapi cuma dengan kerja keras kita bisa luruskan semuanya. Kamu ya hahaha. Sudah, Qi Feng. Atur saja. Besok Nona pergi magang di perusahaan.
HMPH HMPH HMPH. Sudahlah. Lebih baik dijadwalkan minggu depan saja. Baik. Ayu, kamu tenang saja. Papa akan mengajakmu magang di perusahaan sebelum itu. Akan mengundang ahli kecantikan terbaik dunia. Pasti akan membuatmu pulih seperti semula. Terima kasih, Pak. Ketua Dewan susah payah menemukan Nona. Nona adalah buah hati beliau. Aku pasti akan mengatur semuanya. Tidak akan membiarkan Nona kena perlakuan tidak adil sedikit pun. Nona, sebenarnya kamu tidak perlu datang ke kantor begitu pagi. Luka di wajahmu mungkin butuh 3 hari untuk benar-benar sembuh. Tidak apa-apa. Asisten Su, aku percaya pada Papa. Orang di perusahaan tidak akan menilai dari penampilan. Baik, aku sudah atur. Tidak ada yang berani tidak hormat padamu di sana. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku yang akan urus. Tenang saja, Asisten Su, aku bisa urus semuanya dengan baik. Hising Fu, kamu harus semangat. Jangan sampai membuat Papa kecewa. Kamu ngapain? Sepatu wangiku. Maaf ya. Maaf banget. Hari ini aku baru pakai sepatu ini untuk pertama kali. Gimana kalau kita tukeran? Tukeran? Kamu tahu nggak sepatu ini harganya berapa? Ini edisi terbatas loh. Kamu kampungan banget, tapi ternyata kamu pakai yang asli juga. Baiklah, kali ini aku nggak mau ribut sama kamu. Lain kali hati-hati waktu jalan. Pasti. Hati-hati ya. Sudah, cuma bisa begitu. Begini juga bagus. Teman-teman, Nona kita ini adalah ketua Dewan Shen. Baru saja ditemukan. Di luar sana dia mengalami banyak kesulitan. Baru ditemukan langsung ditempatkan di grup kerja. Dengan dalih mulai dari bawah. Tapi orang yang jeli pasti tahu. Nona ini dipersiapkan untuk mewarisi perusahaan. Jadi, harus bagaimana? Aku rasa tidak perlu aku jelaskan lagi, ya. Selamat datang di perusahaan, Nona. Selamat datang di perusahaan, Nona. Kok 2 orang? Begitu ramai. Papa memangnya? Sudah kubilang supaya rendah hati. Nona memanggil saya. Satu adalah sepatu wangiku model terbaru tahun ini. Satunya lagi, entah diambil dari tong sampah mana. Barang pasar tumpukan atau yang rusak. Pasti ini. Sebenarnya kalian bisa saja tidak. Nona. Anda akhirnya datang juga. Nona, Anda benar-benar punya aura yang luar biasa. Tidak heran Anda putri dari ketua Dewan Direksi. Putri ketua Dewan Direksi. Nona. Asisten khusus Su sudah memberikan perintah. Kami semua sudah tahu identitas Anda. Jadi Anda tak perlu lagi bersikap rendah hati. Sepertinya mereka salah orang semua. Putri dari ketua Dewan Direksi. Aku harus memanfaatkan identitas ini dengan baik. Awalnya aku memang ingin lebih rendah hati. Mulai dari bawah. Tapi tidak disangka kalian malah menemukanku. Dengan aura seperti Anda, mau sembunyi juga tidak bisa. Putri ketua Dewan Direksi. Apa ayah punya putri lain selain aku? Sekarang aku antar Anda ke tempat kerja Anda. Baiklah. Ya, supervisor. Kalau begitu bagaimana dengan aku? Karena kamu petugas kebersihan baru, jadi bersihkan tempat ini dengan baik. Aku beritahu kamu, kalau berani malas-malasan, aku jamin kamu tidak akan betah di Mingfei Group. Supervisor, apa Anda salah? Aku ini magang baru hari ini. Namaku Hising Fu. Aku bukan siapa-siapa. Kamu bilang namamu Hising Fu. Kamu bilang namamu Hising Fu. Hahaha. Nama yang kampungan banget. Masih magang pula. Jangan bercanda deh. Ketua Dewan Direksi kami sudah sukses di usia paruh baya. Usahanya menyebar ke seluruh dunia. Bahkan selama 10 tahun berturut-turut jadi nomor 1 di Forbes. Lihatlah dirimu sendiri. Ngapain pakai baju kayak gitu?
Sepatu palsu yang putus talinya. Bukannya kamu bilang bukan begitu. Aku tadi masuk dan tanpa sengaja mematahkan tiang benderanya. Jadi aku tukar dengan yang baru. Apa omong kosong yang kamu ucapkan? Aku yang sebenarnya putri ketua dewan direksi. Maksudmu aku memakai barang rongsokanmu. Orang rongsokan pakai sepatu rongsokan. Xingfu, jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu kira kamu bisa menipu siapa? Kamu kira bohongin siapa sih? Mantan ketua direksi namanya Zhang. Kamu siapa? Kok tiba-tiba ketua direksi jadi namanya Hi? Kalau ngomong kamu putri dari orang terkaya lagi deh. Aku ingat hari ini ada 2 orang yang mulai kerja baru. Satu bernama Zheng Jiayu. Satu lagi Xingfu. Ternyata tebakan aku benar. Ternyata putri ketua dewan direksi walau terbuang di luar. Tetap hebat. Xingfu, aku sarankan kamu cepat bersihkan ini untuk saya. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat buah yang enak. Bukan kamu. Mbak, kesini, silakan. Ada apa dengan perusahaan ayah? Sampai merekrut orang busuk seperti ini. Tampaknya mulai dari bawah memang pilihan yang tepat. Ayah, aku pasti akan membersihkan untuk keluarga kita. Mbak Zhang, kulitmu bagus banget ya. Ada wibawanya. Haum, layak jadi bos kita memang. Aku sudah selesai bersih-bersih. Boleh aku kembali ke tempat kerjaku? Kamu ini petugas kebersihan. Mana ada tempat kerja sendiri? Kalau di depan pintu sudah selesai, lalu bersihkan tempat lain. Kalau tempat lain sudah selesai, ya bersihkan toilet. Jangan keluyuran di depan Mbak Zhang. Kotor mata Mbak Zhang. Kamu bisa tanggung jawab. Kamu yakin dia anak direktur utama? Kalau bukan aku, apa mungkin kamu si kampungan itu? Perban di wajahmu, jangan-jangan buat nutupin jelek ya? Hahaha, bekas luka sebesar dan menjijikan itu. Ternyata kamu benar-benar monster jelek. Jelek, kampungan, dan kotor. Berani pura-pura jadi putri direktur utama. Orang seperti Mbak Zhang sama sekali tidak pantas tinggal di grup Ming Fei. Mending kamu bilang ke HR supaya pecat dia saja. Baik, aku akan langsung bilang ke HR. Usir monster jelek ini dari grup Ming Fei. Mbak. Begitu saja membiarkannya pergi. Terlalu murah untuk dia. 3 hari lagi ada pesta besar yang dihadiri tokoh terkenal. Dia si kampungan itu bahkan nggak kuliah. Tidak tahu sopan santun. Kita biarkan dia malu-maluin di pesta itu. Nanti seluruh kota Hangzhou tahu Xingfu hanya pekerja rendahan yang nggak ada harga dirinya. Nanti nggak ada perusahaan yang mau terima dia. Kepalahan, kamu memang lebih ngerti. Nanti aku akan berusaha lebih di depan ayahku, Mbak. Kamu mau makan ini? Jadi enak banget jadi putri direktur utama ya, Mbak. Coba ini buah yang diimpor langsung dari Thailand. Ini apa sih? Asam banget. Kamu berani banget ya, buah busuk kayak gini berani dikasih aku makan. Maaf, Mbak. Aku tidak sengaja. Maaf, Mbak. Sudahlah, lihat nanti ada hiburan seru. Aku maafkan kamu. Itu putri siapa? Cantik banget. Pakaian yang dia pakai, bahkan edisi terbatas global. Siapa sebenarnya dia? Ayah memang benar ngomong. Di pesta berkumpul banyak selebriti top. Ini juga jadi kesempatan buat aku membangun relasi. Dia. Jas yang dia pakai ini. Aku yang pesan langsung ke desainer khusus buat ini. Ketua Dewan Shen dengan tegas bilang itu untuk putri beliau. Masa iya? Xingfu, berani-beraninya kamu mencuri gaun putri. Aku mencuri gaun ini. Gaun ini harganya jutaan. Xingfu, berani banget kamu. Cepat tangkap dia untukku. Siapa yang berani ganggu aku? Aku kan putri dari grup ini. Aku memang putri grup ini. Sudah sampai saat seperti ini, kamu masih berani bohong. Xingfu, aku bukan orang yang pelit, maaf. Puluhan juta ini masih aku simpan di sini. Asal kamu sekarang mau berlutut minta ampun, aku akan memaafkanmu. Song Jiayue, kalian semua biarkan aku berlutut dan sujud.
Sebentar lagi ayahku datang. Kalian pikirkan baik-baik bagaimana menjelaskannya. Putri suruh kamu berlutut. Kamu harus berlutut. Pegang dia. Putri sujudlah. Ngapain sih? Song Jiayue, Han Yu, sebentar ayahmu datang. Kalian pikirkan bagaimana aku harus jelaskan. Hah? Aku tidak peduli sama ayahmu. Putri Ketua Dewan berdiri di sini. Aku lihat siapa yang sial dan pergi jauh. Siapa yang berani paksa putriku berlutut? Ayu, siapa yang buat kamu jadi seperti ini? Ayah, akhirnya kamu datang. Siapa yang buat kamu jadi seperti ini? Ternyata dia memang putri ketua dewan. Jadi yang itu, Zheng Jiayu, palsu, ketua dewan. Apakah Anda salah orang? Orang kampung macam ini masa bisa jadi putri Anda? Putri Anda seharusnya Zheng Jiayu, di samping saya ini. Ah, Zheng Jiayu, kamu putriku. Aku tidak. Kenapa aku sekarang jadi tidak bisa bicara? Jangan kira aku tidak tahu. Kalian mengintimidasi putriku, malah disuruh jadi petugas kebersihan. Sekarang malah menuduhnya mencuri. Dan memaksanya berlutut dan sujud. Kalian berani banget. Nah, kamu bohong padaku. Ketua dewan, aku tidak sengaja. Aku cuma sesaat tergoda. Tolong maafkan aku. Aku mohon. Xingfu, tolong katakan sesuatu untukku. Xingfu, sudah cukup. Aku sudah beri kamu kesempatan berkali-kali. Tapi kamu masih keras kepala. Zheng Jiayue, Han Yu, apakah orang desa harus terus-terusan ditindas? Bahkan sebagai petugas kebersihan, dia juga punya harga dirinya sendiri, kan? Malu dong kalian berdua. Grup Ming Fei, kami nggak bisa terima itu.